Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Jadi dalam seminggu ke depan kita ini kan BDR. Nah, untuk itu anak-anak diharapkan dapat mengerjakan tugas-tugas itu dengan tepat waktu, tidak menunda-nunda saat guru memberikan tugas. Pada video ini, Ibu akan menjelaskan materi matematika. Jadi, tadi pagi pun sudah dibagikan LKS matematika dan semua anak-anak sudah dapat ya. Kalian sambil menonton video ini bisa sambil membuka LKS matematikanya. Nah, materinya sama persis ya dengan yang sudah kita pelajari di kelas waktu itu, yaitu pada bab 1 pecahan dan desimal. Baik anak-anak, kalian bisa lihat LKS kalian pada halaman 3 ya. Di halaman 3 itu ada materi perkalian bilangan asli dengan pecahan. Sebenarnya materi ini ya udah kita bahas. Bahkan kita juga udah sampai pembagian pecahan. Tapi kenapa Ibu buat lagi dalam bentuk video? Ini hanya supaya kalian tuh lebih paham. Yang udah lupa-lupa mungkin ya bisa ingat kembali dengan penjelasan yang di kelas. Itu harapannya, sehingga nanti ketika mengerjakan soal-soal yang terdapat di LKS itu bisa lebih mudah, nilainya juga menjadi lebih bagus, pemahamannya juga semakin meningkat. Itu harapannya. Kita mulai dengan perkalian bilangan asli dengan pecahan. Ingat, bilangan asli dengan pecahan. Nah, ini ada permisalan A dikali B per C. Nah, A di sini sebagai bilangan asli, B per C-nya adalah pecahan. Jadi, untuk menyelesaikan soal seperti ini, ya, soal perkalian bilangan pecahan, ini cukup kita kalikan A dikali B per C. Kita lihat contoh. Contoh pada LKS kalian yaitu 3 dikali 5 per 6. Langsung 3 dikali 5 per 6. Ya, 3 dikalikan dengan 5. 3 dikali 5 lalu per 6. 3 dikali 5 hasilnya 15. Penyebutnya tetap 15 per 6. Sampai di sini semoga paham ya. Jadi jangan kamu kalikan 6 dikali 3, bukan. Penyebutnya tetap per 6. Kalau sudah dapat 15 per 6, nah pembilangnya ini kan lebih besar dari penyebut, maka ini masih bisa kita sederhanakan ya. Jadi dalam pecahan masih kita sederhanakan lagi sampai sekecil-kecilnya. 15 per 6 ini boleh kamu langsung bagi ya, untuk mengubah dia menjadi pecahan campuran. 15 dibagi 6. 15 bagi 6 berapa? 2. 2 kali 6, 12. 15 kurang 12, 3. Nah, 3 tidak bisa dibagi 6, 3 naik. Nah, dapatnya 2, 3 per 6. Kayak gitu. Bu, kenapa Bu? Kok 2, 3 per 6 jadi 2, 1 per 2? Nah, di sini untuk mengubah dalam pecahan yang sangat sederhana, 2-nya tetap. 3 ini kan masih bisa kita bagi nih, 3 per 6 nih. 3 bagi 3, 6 bagi 3. Kalau atas bagi 3, pembilangnya bagi 3, penyebutnya juga harus dibagi dengan 3. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. Jadi dapatlah hasilnya 2, 1 per 2. Boleh enggak cara yang lain? Cara yang lain tuh seperti ini. 15 per 6. Bu, saya mau bagi Bu, karena ini masih bisa kita bagi. Nah, 15 dibagi dengan 3. 6 bagi 3. Kayak gini. Dapatnya 5 per 2. Pembilangnya juga lebih besar kan daripada penyebut, 5 per 2. 5 per 2, 5 dibagi dengan 2. 2. 2 kali 5 bagi 2, 2. 2 kali 2, 4. Lalu 1. Satunya tidak bisa bagi 2, satunya naik. Dapatlah 2, 1 per 2 ya. Jadi mau kamu bagi
seperti ini boleh, mau langsung seperti ini juga boleh, hasilnya sama, 2 1 per 2 ya. Kemudian contoh lain 5 dikali 2 per 7. Nah 5 dikali 2 per 7, 5 kali 2 10, 10 dibagi 7, 10 bagi 7, 1 kali 7, nah kurangkan, 10 kurang 7, 3, 3 tidak bisa dibagi 7, 3 naik, dapatlah hasilnya 1/3 per 7 ya. Ini untuk perkalian bilangan asli dengan pecahan. Yang selanjutnya yaitu perkalian pecahan dengan bilangan asli. Nah ya, secara hitungan matematika memang perkalian bilangan asli dengan pecahan ataupun perkalian pecahan dengan bilangan asli itu hasilnya akan sama persis ya. Namun kalau dibayangkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam bentuk nyata itu ceritanya akan berbeda ya anak-anak. Ini ada contoh 7 per 12 ya, pecahannya dikali dengan 6, bilangan aslinya 6, pecahannya 7 per 12. 7 langsung kita kalikan dengan 6 per 12, penyebutnya tetap 12. 7 kali 6 42 per 12 ya. 42 per 12 ini masih bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi. Pembilangnya kita bagi dengan berapa nih? Bagi 6. Penyebutnya juga kita bagi dengan 6. 42 dibagi 6 hasilnya 7. 12 dibagi 6 hasilnya 2. 7 per 2. 7 per 2 masih bisa kita sederhanakan lagi. Yaitu 7 dibagi dengan 2. 7 bagi 2, 3. 3 kali 2, 6. 7 kurang 6, 1. 1 tidak bisa bagi 2, satunya naik. Jadi 3 1 per 2. Seperti itu. Kalau mau bertahap boleh 42 per 12. Bu, saya mau bagi 2 dulu lah Bu, bagi sedikit-sedikit dari yang terkecil, boleh. Ya, 42 dibagi 2 dulu. 42 bagi 2, 21. 21 dibagi 12 dibagi 2, 6. Lalu ini masing-masing bisa kita bagi dengan 3. Ya, 21 dibagi 3, 7, 6 dibagi 3, 2, 7 per 2. Nah, kalau sudah dapat kayak gini kan tinggal kita bagi. 7 dibagi 2. Seperti itu, ya. Di sini Ibu punya masing-masing contoh ya, anak-anak. Contoh yang pertama, Budi membawa 4 botol air minum ke sekolah. Setiap botol terisi setengah liter air. Berapa liter air yang dibawa Budi seluruhnya? Nah, kamu bayangkan, Budi itu membawa 4 botol air minum. Masing-masing botol terisi setengah liter. Nah, berarti kan kalimat matematikanya itu 4 dikali 1 per 2. Seperti itu. Langsung 4 dikali 1, 4 per 2. 4 dibagi 2, 2. Jadi berapa liter air yang dibawa Budi seluruhnya? Seluruh air yang dibawa oleh Budi adalah 2 liter. Ini adalah bilangan asli dikali dengan pecahan. Nah, contoh yang kedua yaitu Siti memiliki pita sepanjang 4 meter. Siti ingin menggunakan setengah bagian dari pita tersebut untuk menghias kado. Berapa meter pita yang digunakan Siti? Nah, pada contoh soal yang seperti ini, maka kalimat matematikanya menjadi setengah dikali 4. Oke, 1 dikali 4, 4 per 2, 4 dibagi 2, 2 meter. Nah, jadi anak-anak, kesimpulannya, secara cerita atau bayangannya, kedua perkalian ini memang berbeda.
Yang pertama tadi yaitu perkalian dikali dengan pecahan. Yang kedua, pecahan dikali dengan perkalian. Tapi secara matematika, cara menghitung dan hasil akhirnya keduanya ini sama ya. Karena dalam matematika tuh namanya kalau kayak gini tuh sifat pertukaran atau komutatif. Jadi sama cara menghitung dan hasil akhirnya. Jadi kalau saat mengerjakan soal hitungan, kalian bebas mengalihkan pembilang dengan bilangan aslinya dulu, baru dibagi dengan penyebutnya ya. Dan bilangan asli dengan pecahan campuran ya, materi yang keempat. Ini kalau di LKS kalian tuh halaman 5. Jadi contohnya hitunglah perkalian 6 dikali dengan 2 per 7. 6 sebagai bilangan asli, 2 per 7 itu pecahan campuran. Nah, di kelas 4, di kelas 5 kita sudah belajar cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ya. Kenapa Ibu membahas tentang mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Karena ada kaitannya juga dengan materi hari ini ya. Jadi 6 dikali dengan 2 per 7. Yang pertama, untuk penyelesaiannya itu 6, tetap kamu tulis 6 dulu. Lalu 2 per 7 ini kamu ubah menjadi pecahan biasa ya. Ingat ya caranya, 7 dikali 2. 7 dikali 2 14 ditambah dengan 2. Jadi 16. 7 kali 2 14 tambah 2 16, 16 per 7. Nah, jadi sudah sampai di sini. Kita akan kembali ke sifat yang pertama, ke materi yang pertama, yaitu perkalian bilangan asli dengan pecahan biasa. 6 dikali 16 per 7 ya. 6 dikali dengan 16 per 7, seperti itu. Sama ya dengan LKS kalian juga seperti itu. 6 dikali 16 per 7. Kenapa dapat 16 per 7 tadi? 7 dikali 2 14, 14 tambah 2 16. Penyebutnya tetap. 6 dikali 16 hasilnya 96. 96 per 7. 96 per 7 ini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Berapakah hasilnya? 96 dibagi 7. 9 bagi 7, 1. 1. 1 kali 7. 7. Kemudian 6 turunkan, 9 kurang 7. Nah, 26. 26 bagi 7 dapat berapa? Dapat 3 ya. 3 kali 7 21. Kurangkan 6 kurang 1 5. 5 enggak bisa lagi dibagi 7. Pindahkan ke atas. Jadi dapat hasilnya 13 5 per 7. Seperti itu. Contoh yang kedua, hitunglah perkalian 3 kali 4 3 per 8. Nah, untuk penyelesaiannya ingat tadi penyelesaian 3 tetap tulis. Nah, 4 3 per 8 ubah dulu menjadi pecahan biasa. 8 kali 4 32. 32 tambah 3 35. 35 per 8. 3 dikali 35 per 8. 3 dikali 35 itu 105. 105 per 8. Besar ya, 105 per 8 kita ubah menjadi pecahan campuran. 1 dibagi 8 tidak bisa ya, jadi 10. 10 bagi 8 1. 1 kali 8 8. Kurangkan 10 kurang 8 2. 25 bagi 8 3. 3 kali 8 24. 5 kurang 4 1. Nah, 1 tidak bisa bagi 8, pindahkan. Jadi dapatnya 13 1 per 8. Seperti itu. 5 yaitu perkalian pecahan campuran dengan bilangan asli di halaman 6 ya, kalau di LKS kalian. Nah, untuk perkalian pecahan campuran dengan bilangan asli
itu kebalikan dari perkalian bilangan asli dengan pecahan campuran. Ada contoh, yaitu tentukan hasil perkalian 21/5 dikali 15. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah pecahan campuran itu menjadi pecahan biasa, ya. Jadi 5 kita kalikan dengan 2. 5 kali 2 itu 10. 10 tambah 1 jadinya 11. 11/5 dikali 15. 15 bisa kita bagi 5, ya. 15 kalau dibagi 5 hasilnya 3. Jadi 11 dikali 3 yaitu 33. Contoh lain, misalnya 2 1/4 dikali dengan 16, ya. Maka 4 dikali 2 8 tambah 1 9. 9/4 dikali 16. Nah, 16 ini kan bisa kita bagi dengan 4. 16 dibagi 4, 4. Jadi 9 dikali 4. 9 dikali 4 hasilnya 36. Seperti itu ya. Intinya kalau kita kalikan bilangan asli itu dengan pecahan, maka pecahan campuran itu kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Selanjutnya yaitu perkalian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Halaman 7. Ya, ini hitunglah perkalian dari 5 1/3 dikali 1/7. Nah, ingat ketika ada pecahan campuran, maka pecahan campuran itu kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 3 dikali 5, 15. Tambah 1, 16. Jadi 16/3. Dikali 1/7. Nah, kalau sudah pecahan biasa dikali pecahan biasa, maka tinggal kamu kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 16 kali 1 hasilnya 16, 3 kali 7, 21. Seperti itu ya. Oh, di sini ada soal cerita. Arman memiliki pipa sepanjang 2,3/5 meter. Pipa tersebut dipotong 2/3 bagian untuk keperluan mengganti pipa yang bocor. Berapa meter pipa yang digunakan untuk mengganti pipa yang bocor? Nah, diketahui panjang pipanya tadi adalah 2,3/5 meter. Kemudian, pipa itu dipotong 2/3 bagian untuk keperluan mengganti, kan. Nah, pipa dipotong 2/3 bagian. Nah, panjang pipa pengganti maka bisa kita kalikan ya. 2/3/5 dikali 2/3. Ubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. 5 dikali 2 10 tambah 3 13. 13/5 dikali 2/3. 13 kali 2 26. 5 dikali 3 15. Nah, 26 kamu bagi menjadi dengan 15. 26 bagi 15. 26 bagi 15. 1 kali 15 15. Nah, 26 kurang 15, 6 kurang 5 1, 2 kurang 1 1. 11 tidak bisa dibagi, jadi 11-nya naik. Hasilnya adalah 1 11/15. Ya. Materi terakhir di perkalian pecahan yaitu nomor 7, perkalian dua pecahan campuran. Nah, dua pecahan campuran. Jadi harus kita ubah dulu dua-duanya menjadi pecahan biasa ya. 2 1/2 dikali 2 4/5. Maka 2 kali 2 4 tambah 1 5, 5/2. Kemudian 5 kali 2 10, 10 tambah 4 14, 14/5. Tinggal kita kalikan pembilang dengan pembilangnya, penyebut dengan penyebut. 5 kali 14 70, 2 kali 5 10. 70 dibagi 10 hasilnya 7. Ya. Jadi hasil perkalian dari 2 1/2 dikali 2 4/5 adalah 7. Jadi kalau pecahan campuran
tetap harus kita ubah menjadi pecahan biasa. Apalagi jika kedua-duanya adalah pecahan campuran, maka dua-duanya harus kita ubah menjadi pecahan biasa. Seperti itu. Kemudian di sini ada contoh soal cerita. Budi membuat taman berbentuk persegi panjang 3,1/6 meter. Jadi tamannya itu berbentuk persegi. Hitunglah luas taman. Ingat persegi ya. Kalau persegi ciri-cirinya adalah semua panjang sisinya adalah sama ya. Jadi setiap sisinya akan sama panjang. Panjang taman 3,1/6 meter. Untuk rumus mencari luas persegi adalah sisi dikali sisi. Jadi 3,1/6 dikali dengan 3,1/6. Sisi kali sisi. Nah, sisi yang pertama tadi kan 3,1/6. Nah, kita ubah menjadi pecahan campuran. 6 kali 3, 18 tambah 1, 19 ya. 19/6 kali 19/6. Hasilnya 361/36. Seperti biasa, 361 kita bagi dengan 36, hasilnya adalah 10 1/36. Jadi luas taman milik Budi adalah 10 1/36 meter persegi.